Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Kita bertemu lagi kali ini dalam pembelajaran dengan judul kasih. Nah anak-anak, kenapa kita mempelajari tentang hal ini? Kita akan diajak untuk memahami ajaran gereja tentang makna kasih itu apa. Juga kita akan memahami ajaran Yesus sendiri bagaimana mengasihi, dan kemudian kita diajak untuk bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Oke, baiklah, kita akan segera mulai pembelajaran kita tentang kasih ini. Nah, anak-anak semuanya, Ibu akan mengantarkan sebuah cerita. Cerita yang pertama adalah kisah pengemis tua. Nah, kayak apa ceritanya? Ada seorang anak bernama Randy. Pada malam itu sekitar jam 8, ada bunyi petir yang menggelegar karena hujan deras sekali. Nah, Randy ingat bahwa jendela dekat pintu depan itu belum ditutup. Lalu dia menarik gordennya lalu mengunci. Tetapi sebelum dia tutup seluruhnya, dia melihat ada seorang pengemis jauh di depan rumahnya sana. Pengemis tua ini rupanya sudah berlari-lari mencari tempat berteduh. Lalu apa yang dilakukan Randy? Dalam hatinya dia berdoa, "Tuhan, semoga Engkau memberikan tempat untuk ia berteduh ya." Nah, kemudian Randy masuk ke ruang tengah. Tapi hatinya masih galau nih. Dia pengen penasaran lihat pengemis tadi jadinya berteduh di mana ya. Kemudian dia ngintip lagi dari balik jendela dan ternyata dia melihat bapak itu berteduh di emperan toko yang ada di dekat rumah Randy itu. Tetapi karena hujannya itu deras banget sehingga airnya itu masih mengenai ke bapak itu dan bajunya mulai basah. Kemudian Randy dalam hati berdoa, "Tuhan, semoga ada tempat yang enak untuk dia berteduh dan tidak kebasahan, dan mungkin nantinya ada orang yang akan menolongnya." Nah, lalu dia tutup lagi gordennya. Nah, tapi dia penasaran lagi. Dia mencoba ingin melihat bapak pengemis tadi di mana ya berteduhnya. Dia ngintip sekali lagi. Ternyata si bapak pengemis ini berteduh di bawah sebuah pohon besar. Dan di situ Randy merasa kasihan sebenarnya, lalu dia dalam hati berdoa lagi, "Tuhan, semoga ada yang membukakan pintu untuk bapak pengemis itu sehingga dia bisa lebih enak untuk berteduh dan tidak terkena air hujan dan tidak berbahaya. Kalau di bawah pohon besar kan berbahaya kalau kena petir." Nah, lalu Randy menutup gordennya. Karena sudah cukup ngantuk dia menuju kamarnya dan akhirnya Randy pun tertidur. Apa yang terjadi? Pagi hari dia terbangun karena ada rame-rame di depan rumahnya. Bahkan ada polisi di situ. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Bapak pengemis itu rupanya semalam dia karena begitu deras hujan dia mencoba berlari dan ke teras rumah Randy yang kelihatan lebih luas dan lebih aman. Dia duduk di situ berteduh dan mungkin karena kedinginan dan juga faktor usia, si bapak pengemis ini rupanya meninggal di situ. Lalu apa yang terjadi ketika Randy menyaksikan itu? Dia marah sama Tuhan, dia berdoanya begini, "Tuhan, gimana sih? Kok gak ada orang yang membukakan pintu untuk bapak ini dan kenapa malah dia meninggal di depan rumah aku?" Nah, anak-anak yang terkasih, kisah tentang pengemis tua dan juga Randy tadi menunjukkan bahwa Randy sebenarnya anak yang beriman ya, karena dia mengenal Tuhan, dia juga percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi cukupkah hanya dengan berdoa sebagai orang beriman ketika ada kasus seperti tadi, si bapak pengemis yang membutuhkan pertolongan? Nah, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada 3 orang sahabat nih,
siapa ya namanya? 3 sahabat ini bernama Sisil, bernama Benny, dan bernama Anton. Nah, tiga sahabat ini yang cewek yang bernama Sisil itu ternyata paling malas di antara mereka dan gak pernah belajar. Kalau ulangan apa yang terjadi, biasanya dia minta jawaban ke sahabat-sahabatnya ini. Dan ketika dia minta kepada Benny biasanya akan berkata, Sisil, kamu harus belajar supaya kamu bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Lalu biasanya Sisil akan kalau minta tolong kepada Benny selalu malah dinasihati. Dia kesel kan? Lalu dia mencoba pergi ke Anton. Anton, aku diajarin dong, ini jawabannya apa nih? Soalnya nanti aku nggak tahu, takut nilainya jelek. Lalu apa yang terjadi dengan Anton? Anton ini sebenarnya anaknya pintar, tapi dia malas ngajarin Sisil. Lalu dia hanya langsung memberi saja jawaban kepada Sisil. Anak-anak, dari cerita ini kita melihat bagaimana 2 orang yang bernama Benny dan bernama Anton menunjukkan kasih dan perhatian kepada sahabat, tapi caranya berbeda. Kalau Benny menunjukkan kasih dengan cara dia ingin mendidik temannya, sahabatnya ini supaya menjadi anak yang rajin belajar. Tapi beda dengan si Anton, dia memberikannya instan aja, dia nggak mau repot begitu ya. Baik anak-anak yang terkasih, kisah tentang ungkapan kasih dari sahabat dan juga yang tadi dilakukan oleh kisah pertama Randy, ternyata kita coba akan lihat dalam terang kitab suci. Tuhan berbicara apa tentang cara kita mengasihi sesama kita. Yuk kita simak dulu. Yang pertama adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 1-13. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat
kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berikut ini adalah kutipan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai dengan 35. Perintah untuk saling mengasihi. Dari siapa ini perintah? Dari Yesus Tuhan kita. Mari kita baca dua ayat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Anak-anakku yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan, kasih artinya sebuah kesediaan untuk memberikan hati kepada orang lain demi kebaikannya. Lalu apa yang dimaksud kalau perbuatan kasih? Nah, perbuatan kasih itu sebuah tindakan untuk mengungkapkan pemberian hati kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena hati kita yang kita berikan, maka tidak ada batasnya. Berapa banyak, berapa lama, dan seberapa seringnya tidak ada batasnya, karena itu masalah hati. Nah, kualitas pribadi seseorang pastinya akan ditentukan oleh seberapa besar seorang memberikan diri kepada orang lain. Artinya, kita diharapkan menjadi orang yang memang memiliki kualitas sikap hidup yang baik. Dengan tadi beranjak dari ajaran Yesus bahwa yang terbesar adalah kasih, kita diajak untuk memberikan kasih, memberikan hati, perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia, baik yang kita tidak kenal maupun tidak kenal, yang kita kenal, baik yang orang itu juga mencintai, mengasihi kita, maupun yang dia tidak suka kepada kita atau yang memusuhi kita, kita tetap memberikan kasih kepada mereka. Karena apa? Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, itulah, kasih juga tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, dia juga tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu juga tidak melakukan yang tidak sopan, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita berbicara pun harus dengan yang sopan, apalagi bertindak ya. Kemudian kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Seperti tadi dalam kisah Benny, Sisil, dan Anton. Anton tidak mau mengajari ya, karena dia mau untungnya sendiri. Aku gak mau capek ngajarin dia, udah aku kasih jawaban aja. Kasih tidak pemarah. Ayo, siapa yang masih suka marah-marah? Jangan mudah marah ya, belajar mengendalikan emosi. Kemudian kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seberapapun besar orang pernah bersalah kepada kita, sudah hapuskan kesalahan itu dengan cara mengampuni, memaafkan orang tersebut ya. Tidak usah disimpan, nanti sakit sendiri hati kita sendiri juga yang rugi kan. Nah, kemudian kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi jangan kita bersenang-senang ketika kita melakukan hal yang tidak adil kepada orang lain ya. Baik, kita lanjutkan. Kasih itu menutupi segala sesuatu.
Artinya apa? Menutupi segala sesuatu. Ya kalau kita ada sesuatu yang memang bersifat rahasia dari teman kita, misalnya teman kamu curhat dengan kamu, ya jangan kemudian kamu beberkan kepada banyak orang, kamu kasih tahu kepada banyak orang, ditutupi ya rahasia teman-temanmu gitu. Kemudian kasih itu percaya segala sesuatu, kita percaya, yakin ya. Juga kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi ada unsur kita juga mempunyai pengharapan. Karena kalau kita tidak memiliki pengharapan, kita gampang putus asa. Bagaimana kita bisa mengasihi ya? Kasih itu juga sabar menanggung segala sesuatu. Ya kalau misalnya kamu diejek oleh teman kamu, ya sabar ya, jangan kemudian mudah marah dan emosi, tetap maafkanlah teman kamu itu. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, seperti apa sih kalau kita mau berbuat kasih? Banyak kok bisa kita lakukan dan ibu yakin kamu pasti pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Hal yang sederhana, yaitu tersenyum. Ini tersenyum itu bisa membuat hati kita ini bahagia, apalagi orang yang melihat kita pasti juga akan merasa, wah dia senyumnya manis, kayaknya orangnya ramah nih, murah senyum. Daripada kalau kamu ketemu orang cemberut, nggak enak ya dilihatnya ya. Jadilah anak yang suka tersenyum ya kepada siapapun yang kamu jumpai. Kemudian menyapa. Nah, anak-anak ini yang kadang orang-orang mulai meminggirkan hal ini ya. Mereka sudah mulai gak peduli dengan sekitar, cuek, apalagi orang yang tidak dikenal. Males nyapanya bu, hanya bersay hello saja. Halo, mau kemana tante, halo kemana kak. Nah, menyapa, tidak ada salahnya kita menyapa sambil tersenyum ya. Kemudian memberi salam, halo selamat pagi mama, halo selamat pagi papa, halo kakak selamat pagi. Atau siapapun ya, sapa dengan baik, memberi salam. Kemudian membantu, oh pasti kalian dong rajin membantu kan. Ya bagus, kalian anak-anak yang baik pastinya rajin membantu, baik di rumah ataupun dimanapun ya. Membantu dengan tulus pastinya ya, bukan ingin mengharapkan sesuatu imbalan. Aku mau bantu mama tapi nanti aku dikasih uang ya. Waduh, tidak begitu ya. Anak-anak pasti membantu dengan hati yang ikhlas. Kemudian kita diajak untuk mendengarkan orang lain. Lakukan semua perbuatan kasih ini dengan setulus hati. Baiklah anak-anakku yang terkasih, terima kasih ya, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan judul kasih dan harapan ibu. Pembelajaran tadi sungguh memberikan manfaat untuk kita semua. Jadilah anak yang semakin memiliki kasih yang lebih besar seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, sebarkan kasih dimanapun kalian berada, sebab Tuhan sangat mengasihi kamu. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Dadah.